Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyoroti dampak potensial dari penghentian kontrak transit gas melalui Ukraina, menyatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki skenario yang aman setelahnya. Gangguan pengiriman gas Rusia dapat memaksa Jerman untuk mengurangi atau menutup kapasitas industrinya, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang ekonomi. Jerman dapat menghadapi tantangan yang signifikan jika pengiriman gas alam Rusia melalui Ukraina terhenti tahun depan. Menteri Ekonomi Robert Habeck memperingatkan, berbicara di konferensi ekonomi OWV di Bessaro. Habeck menekankan bahwa tidak ada skenario yang aman untuk potensi perubahan yang mungkin terjadi. Dia mendesak para pembuat kebijakan di Berlin untuk menghindari mengulangi kesalahan yang sama dengan berasumsi bahwa kekurangan energi tidak akan mempengaruhi perekonomian seperti dilansir Bloomberg. Sementara Kiev menuduh Moskow melakukan agresi, Rusia terus mematuhi kontrak pengiriman gas dan membayar biaya transit ke Ukraina. Namun mengingat keadaan saat ini, sangat kecil kemungkinan kontrak akan diperpanjang setelah tinggal kedaluarsa pada akhir tahun 2024. Sementara Jerman mengklaim telah sepenuhnya menghapus impor gas Rusia mulai Januari. Negara-negara UE lainnya masih mengandalkan Moskow untuk kebutuhan energi mereka. Jika Australia, Slovakia, Italia, dan Hongaria akhirnya terputus, aturan pembagian gas Uni Eropa akan mengharuskan Jerman untuk membantu mereka, yang menimbulkan tantangan bagi pengguna industri menurut Habeck. Habeck berpendapat bahwa penting untuk membangun terminal gas alam cair LNG baru di pantai Baltik yang memungkinkan Berlin mengimpor gas dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. Warga setempat dan kelompok lingkungan berusaha memblokir pembangunan terminal tersebut. Setelah operasi militer Rusia di Ukraina pada Februari 2022, Habeck menganjurkan sumber energi alternatif. Politisi Partai Hijau itu mendapat perhatian karena menasihati warga Jerman untuk mandi lebih singkat, karena menghemat air panas akan mengganggu Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman mengembangkan model bisnis yang sebagian besar didasarkan pada ketergantungan pada gas Rusia yang murah, kata Habeck kepada wartawan Agustus lalu, dengan alasan bahwa hal itu juga menciptakan ketergantungan pada hukum internasional dan musuh demokrasi liberal, dan menyatakan bahwa model ini telah gagal dan tidak akan kembali. 5 minggu kemudian, jalur pipa Nord Stream yang memasuk gas alam Rusia ke Jerman mengalami ledakan bahwa air merusak infrastrukturnya. Wartawan Amerika Seymour Hersh menuduh Amerika Serikat mendalangi dan melakukan sabotase. Sementara Washington dan sekutunya berusaha menyalahkan Moskow atau berspekulasi tentang kelompok pro-Ukraina yang berpotensi terlibat dengan atau tanpa persetujuan resmi dari Kiev. Berlin harus mulai mengimpor energi dari Moskow. Rusia lagi terlepas dari situasi politik, kata politisi Jerman Anton Baron. Perekonomian terbesar Uni Eropa, Jerman, seharusnya tidak menempatkan kebijakan sanksi terhadap Rusia di atas keamanan energi negara itu. Anggota parlemen Jerman dan pemimpin partai AFI di sayap kanan Anton Baron telah memperingatkan hal itu berulang-ulang kepada pemerintah. Dalam sebuah wawancara di Stuttgart Zeitung pada hari Jumat, Baron mengatakan bahwa dengan melakukan tindakan hukuman terhadap Rusia dan menolak pasokan energinya, Jerman menempatkan dirinya dalam bahaya. Tindakan itu sama saja dengan beralih dari satu ketergantungan energi ke ketergantungan energi lainnya. Baron mengungkapkan bahwa PLTN dan PLTU Jerman dimatikan dan Jerman semakin mengandalkan energi terbarukan, padahal tidak ada fasilitas penyimpanan. Terlepas dari operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina yang ditentang Jerman, negara itu harus mulai mengimpor gas Rusia lagi. Dan gas Rusia adalah berkah bagi ekonomi Jerman dan kemakmuran rakyat Jerman, tegas Baron. Baron mengatakan bahwa dengan menggunakan gas Rusia, Jerman membiayai perang Putin adalah omong kosong, karena mayoritas penduduk Jerman membutuhkan gas untuk menghangatkan rumah di musim dingin. Dia menjelaskan bahwa Jerman tidak dapat membuatnya bergantung pada kondisi perang dan ini murni kebutuhan. Awal pekan ini, anggota parlemen Jerman lainnya, Uwe Skoll, mengakui bahwa sanksi telah gagal membuat Rusia tidak stabil, tetapi malah merusak ekonomi Jerman. Sanksi terhadap Rusia mengarahkan Jerman dan aktivitas ekonominya langsung ke proses desindustrialisasi, kata politisi tersebut. Dia meminta pemerintah untuk segera mencabut sanksi ekonomi terhadap Rusia agar kerusakan ekonomi. Sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, balasan yang dijatuhkan Moskow kepada benua biru membuat industri di wilayah itu merana. Salah satu negara yang terkena dampak balasan Putin adalah Jerman.
Sanksi terhadap Rusia mendorong pelemahan dalam industri Jerman, membuat salah satu negara paling kuat di Uni Eropa rentan terhadap kenaikan harga energi dan inflasi yang tinggi. Anggota parlemen meminta pemerintah Jerman untuk segera mencabut sanksi ekonomi terhadap Rusia. Pasalnya tindakan itu justru menjadi bumerang bagi Jerman sendiri. Sebelumnya ekonomi Berlin merosot dan tersingkir dari peringkat kelima ekonomi terkuat di dunia. Politisi Jerman Josef Kohl mengungkap risiko buruk jika pemerintah tak segera mencabut sanksi terhadap Rusia. Menurutnya, ekonomi Jerman bisa semakin terpuruk di masa yang akan datang. Jerman berada di jalur kejatuhan ekonomi dan deindustrialisasi yang stabil sebagai akibat dari kebijakan dan sanksi anti-Rusia Eropa. Anggota parlemen meminta pemerintah Jerman untuk segera mencabut sanksi ekonomi terhadap Rusia untuk mencegah kerusakan ekonomi, kata anggota parlemen Jerman Josef Kohl, anggota partai sayap kanan AfD, dikutip dari Russia Today. Kohl menambahkan bahwa langkah-langkah hukuman terhadap Rusia telah gagal dan justru memukul perekonomian Jerman. Ini menurutnya berdampak pada posisi Rusia yang naik ke peringkat kelima ekonomi dunia, menggusur negaranya. Kohl juga menyebutkan sejumlah bukti yang menunjukkan turunnya ekonomi negara, mulai dari buruknya hasil produksi pabrik otomotif hingga penurunan hasil manufaktur. Selama ini kegiatan industri Jerman masih bergantung pada pasokan energi dan Rusia. Namun Berlin dan sekutu baratnya nekat memberikan sanksi terhadap Moskow sebagai tanggapan atas operasi militer di Ukraina. Ternyata Rusia punya cara pintar untuk membalas sanksi tersebut. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Moskow memangkas ekspor minyak dan gas ke negara Eropa. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin memperlakukan sistem pembayaran baru berbasis rubel. Akibatnya pasokan gas dan minyak yang seharusnya diterima Jerman berkurang secara signifikan. Diketahui 40% kebutuhan gas Berlin disumbang oleh Moskow dan sepertiga untuk minyak. Sanksi terhadap Rusia dan langkah-langkah ekonomi oleh koalisi lampu lalu lintas yang berkuasai Partai Sosial Demokrat Jerman. Partai Hijau dan Partai Demokrat Bebas mengarahkan Jerman dan aktivitas ekonominya langsung ke deindustrialisasi. Adapun Rusia berada di peringkat 5 besar ekonomi terbesar dunia pada akhir 2022.